Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta webinar pagi ini dengan topik Expert Gym, Catch Me If You Can, Advancing Data Protection Strategy to Further Prevent Personal Data Breach. Saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Sebelum memulai diskusi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar ini, untuk Bapak Ibu menjadi peserta, mode video dan suara telah dinonaktifkan. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Bapak Ibu. Pertanyaan akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan moderator. Kami harapkan Bapak Ibu dapat menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Sebelum memulai sesi acara ini, izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit terkait dengan kegiatan Pekan Fintech Nasional 2020. Pada 11 November 2020, Bapak Presiden Joko Widodo telah membuka acara Indonesia Fintech Summit 2020 serta Pekan Fintech Nasional 2020. Selama hampir kurang lebih 3 minggu, Pekan Fintech Nasional 2020 telah berlangsung dan berbagai rangkaian acara telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi wadah bagi para pemerintah, fintech startup, dan para pemangku kepentingan utama lainnya di bidang ekosistem keuangan digital di Indonesia untuk melakukan upaya bersama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui adopsi fintech. Di dalam Pekan Fintech Nasional 2020 terdapat berbagai acara seperti Fintech Talk, Expert Lab, Expert Gym, dan Media Clinic dengan topik-topik yang sangat relevan dengan perkembangan fintech, ekosistem inovasi keuangan digital, serta bagaimana fintech dapat membantu dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada diskusi pagi ini telah hadir bersama kami moderator dan juga para narasumber yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan diskusi pagi ini akan membahas hal-hal yang menarik terkait dengan tata kelola keamanan data, serta bagaimana industri dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk mendukung keamanan data dan ekosistem inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab. Baik, pada pagi hari ini, sebelum memulai diskusi, saya ingin memperkenalkan moderator pada pagi hari ini, Ibu Dinita Andriani Putri. Ibu Dinita adalah prinsipal dari Luminate dan juga advisor pada Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG. Sebelumnya Ibu Dinita juga pernah menjadi project manager pada World Wide Web Foundations. Dan Ibu Dinita memperoleh gelar Master of Arts dalam bidang Big Data in Culture and Society dari King's College London, serta sarjana sosial untuk bidang hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kami akan persilakan kepada Ibu Dinita untuk dapat memulai sesi diskusi pagi ini. Terima kasih, silakan kepada Ibu Dinita. Terima kasih Pak Sofyan. Selamat pagi Bapak Ibu pembicara dan juga peserta dari webinar ini. Senang sekali saya bisa pagi ini memoderatori sesi yang sangat menarik. Selamat pagi Bapak Anton Setiawan dari BSSN, Ibu Dewi dari Kominfo, Pak Hana dari Gojek, dan juga Ibu Dr. Yuli dari Unika Atmajaya. Semoga sehat selalu. Saya nggak usah berpanjang-panjang lagi, kita langsung aja. Pagi ini kita akan mendiskusikan topik soal data security dan pelindungan data pribadi, karena tampaknya dua hal itu sulit dipisahkan, terutama di industri fintech tentunya, dan bagaimana industri fintech ini dapat lebih berkembang, melakukan inovasi, namun tetap bertanggung jawab dengan memastikan keamanan layanan dan pelindungan data pengguna. Saya diberitahu mungkin Pak Anton yang akan pertama sharing soal data security ini. Untuk sebelumnya saya bacakan dulu short bio dari Pak Anton. Pak Anton Setiawan adalah Direktur Proteksi Ekonomi Digital di BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional.
sejak tahun 2018 hingga saat ini. Sebelumnya beliau adalah Kepala Balai Sertifikasi Elektronik dari tahun 2016 sampai 18 dan memiliki pendidikan latar belakangnya antara lain dari Akademi Sandi Negara sebagai cryptanalysis, kemudian dari Universitas Indonesia dengan majornya abstrak algebra. Waduh, susah sekali Pak. Dan Universitas Jayabaya soal knowledge management. Silakan Pak Anton, mungkin ada yang bisa di-share. Baik, terima kasih Mbak Dini. Selamat pagi Bapak Ibu pembicara, ada Bu Dewi, Bu Yuli, Mas Hana, salam kenal semuanya, dan rekan-rekan yang pagi ini ikut hadir. Saya mohon share screen sedikit sebagai pengantar bagi kita untuk nanti berdiskusi. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat, Pak. Terima kasih. Oke, sebentar. Ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya slide ini saya siapkan kemarin terkait dengan acara yang pertama ya Mbak Dini, pembukaan yang saya mewakili Bapak Kepala, tetapi tidak sempat saya sampaikan. Mungkin di kesempatan yang baik ini saya sampaikan, kita akan bicara mengenai ya landscape dari industri fintech seperti apa gitu. Kalau kita lihat tadi memang salah satu yang mendasari kita adalah instruksi Bapak Presiden untuk melakukan 5 langkah percepatan terkait dengan transformasi digital ya. Nah, di sini juga industri fintech merupakan bagian dari proses tersebut. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi pemerintah, dari sisi negara, maka kita bisa melihat seberapa besar sih komitmen negara terhadap keamanan cyber, terhadap keamanan ruang cyber di negara tersebut, dan kaitannya dengan keamanan cyber secara global. Yang kita bisa jadikan acuan adalah Global Cyber Security Index, dan di situ terlihat bahwa posisi kita alhamdulillah meningkat. Dari tahun 2017 kita di posisi 70 dari 134 negara. Di penilaian terakhir 2018-2019 diterbitkan, kita berada di posisi 41 dari 175 negara. Itu menunjukkan bahwa komitmen negara terhadap keamanan siber khususnya gitu kan secara nasional gitu kan. Ini ukuran secara nasional. Memang BSSN yang menjadi lead untuk pengukuran, tapi ini melibatkan semua stakeholder dan semua diukur gitu ya, dari mulai aspek kekuatan legal, aspek organisasi, teknikal gitu, sampai capacity building dan cooperation. Nah, kalau kita bicara fintech sendiri, maka ini saya ambil salah satu referensi gitu kan. Kita lihat bahwa 98% fintech startup gitu ya, report yang dikeluarkan oleh Imunipe menyatakan bahwa mereka sangat vulnerable gitu kan, sangat rentan terhadap serangan web maupun mobile application gitu. Nah, kenapa itu kemudian juga meningkat gitu ya? Karena memang ketika kita bicara fintech gitu kan ada 5 gitu kan, ada 5 challenge gitu. Pertama, konsekuen data security, yaitu karena memang fintech industri ini menampung begitu banyak data gitu kan, data pribadi. Jadi dari mulai pengumpulan sampai kemudian pengolahan, penggunaan, bahkan terminasi, ini sesuatu yang luar biasa gitu, yang baik cara mengumpulkan maupun cara melindunginya ini merupakan sesuatu effort yang luar biasa besar. Ini konsekuen dari data security yang muncul ketika kita mengelola data sedemikian banyaknya. Yang kedua adalah sharing of data. Jelas industri ini pasti mereka melakukan sharing terhadap data untuk penggunaan yang lebih luas, yang lebih komprehensif, menimbulkan layanan yang lebih baik kepada para nasabah atau pengguna. Kemudian bagaimana yang ketiga, manajemen gitu kan, karena ketika kita masuk ke dalam sistem, maka sistem harus mengenali siapa ini yang sedang bertransaksi. Nah, bagaimana memanage gitu kan identitas pribadi yang sedemikian banyak di dalam suatu sistem. Dan kemudian yang keempat, cross platform ya.
Kalau kita lihat industri fintech pasti platformnya itu dia menggunakan banyak platform gitu ya. Ada yang cloud based, ada yang website based dan lain-lain yang dipadukan untuk kenyamanan pengguna. Ini juga yang kemudian banyak gitu menimbulkan kerentanan, dan yang terakhir tentunya industri cloud selalu sebagian besar ya itu menggunakan cloud based gitu ya layanannya. Jadi kalau cloud based pihak ketiga ya tentu ada risiko-risiko yang kemudian muncul gitu. Risiko yang harus kita perhitungkan dan kita mitigasi. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana gitu kan secara nasional kita mengelola ekosistem ini, ya kita bisa lihat di situ ada financial regulation, ada national legislation, ada government insentif gitu. Saya akan bicara pada sisi national legislation yang nanti mungkin gitu kan Bu Dewi bisa menambahkan, karena teman-teman di situ ada data protection and privacy yang saat ini pun kita sedang berproses dengan DPR untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian ada consumer protection yang kalau kita lihat undang-undangnya, karena ini undang-undang yang lama, ini masih berorientasi kepada bagaimana produk yang sesuai yang didapatkan oleh konsumen gitu kan. Perlindungannya di situ gitu, belum sampai kepada perlindungan bagaimana melindungi konsumen dari sisi misalnya digital transformation, itu belum ada. Itu yang kemudian coba kita rancang di pemerintah, coba kita dorong sehingga kemudian kita bisa gitu kan menciptakan ekosistem yang baik bagi industri fintech ini sendiri. Nah, kalau kita bicara kemudian bagaimana perlindungan, maka kita akan bicara gitu kan mengelola, tadi disebutkan tata kelola, maka kita akan berbicara pada suatu framework, pada suatu standar. Nah, BSSN sudah ada, bukan BSSN, Indonesia sudah ada yang namanya SNI ya, SNI ISO 27001. Itu framework dari keamanan informasi yang kita gunakan. Yang salah satu tools-nya untuk mengukur gitu kan adalah indeks keamanan informasi, atau teman-teman lebih kenal dengan singkatannya indeks kami. Nah, ini kita mendorong bagaimana setiap entitas di fintech untuk gitu kan memenuhi standar ini gitu kan. Banyak pertanyaan yang masuk gitu. Anton, apakah kemudian dengan menerapkan standar ini kemudian kita aman gitu kan? Ya ini kita bisa analogikan gitu kan, seperti kita memakai helm ketika naik motor gitu. Apakah kemudian ketika kita memakai helm, dan helmnya harus SNI ya, kemudian kita terhindar dari kecelakaan? Ya tidak gitu. Tetapi itu melindungi kita ketika terjadi kecelakaan. Nah, di dalam pengembangan terakhir 2019 kita sudah menambahkan tadi, karena kita lihat landscape-nya, ancaman landscape-nya tadi itu, landscape dari ancaman tadi itu sudah masuk ke cloud, masuk ke data pribadi, maka teman-teman di samping 5 pilar itu, dari information security, government, information security, risk management ada 5, kita tambahkan 3 suplemen di bawah, yaitu third party risk, secure cloud service, dan protection of personal data. Ini ada 3 tambahan gitu ya, ada risiko pihak ketiga, ada layanan cloud yang aman, dan perlindungan data pribadi. Masing-masing ada 27 kontrol, 10 kontrol, dan 16 kontrol. Ya teman-teman biasanya ini sudah paham, tinggal mengadopsi ini dan menjalankan di masing-masing. Ini untuk memastikan gitu bahwa ketika terjadi apa-apa ya kita mengikuti aturan, lebih bisa memitigasi risiko gitu bagi keamanan bisnis kita dan bagi pelanggan kita. Dan tentunya ketika kita bicara engagement gitu kan, bagaimana kemudian kita menciptakan ekosistem, ya kita bicara juga industrinya gitu kan. Kalau kami dari sisi regulator, kemudian industrinya bagaimana? Ya industrinya harus dibangun juga gitu kan, ekosistemnya gitu kan. Tidak sekarang sebagai contoh ya Aftek ini gitu sebagai contoh, National Fintech Association itu yang paling sebelah kiri gitu kan, itu harus dibangun gitu kan, dibangun, dan kemudian mereka juga yang ikut menjaga. Jadi teman-teman industri melalui asosiasi ikut menjaga. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara sebetulnya secara umum, tapi kalau kita bicara secara khusus di fintech,
maka ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Dari sisi perusahaan atau entitas industrinya dan dari sisi pelanggannya gitu. Pendekatan keamanannya begitu. Kalau dari sisi perusahaan, pasti kita akan bicara tata kelola, compliant, dan satu lagi yang sering dilupakan, yaitu etika. Nah, penegakan etika, conduct of business dan lain-lain ini biasanya disepakati gitu dan kemudian dilaksanakan oleh asosiasi. Ini makanya kemudian Indonesia melalui AFTEK, OJK gitu kan, melalui AFTEK ini contoh yang sangat baik saya pikir gitu ya, yang sudah dikembangkan. Jadi memegang peran penting. Nah, kalau kita bicara pelanggan ya kita akan bicara mengenai bagaimana kesadarannya melalui proses literasi. Itu Mbak Dini sekilas gitu untuk pemanasan bagi kita semua yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anton, sangat jelas, singkat, padat, dan jelas. Mungkin kita lanjut dulu ke panelis selanjutnya, habis itu kita ngobrol aja santai setelah semua panelis memaparkan sedikit paparannya. Saya lanjut ke Ibu Dewi Meisari Haryanti dari Kominfo. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi. Saya bacakan dulu short bio-nya ya, Bu. Ibu Dewi adalah Wakil Juru Bicara di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Latar belakang beliau adalah akademisi, aktif mengajar, meneliti, dan melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang UMKM. Sejak 2016, bersama dua co-founder lain, beliau menginisiasi ukmindonesia.id, sebuah pusat informasi perizinan, program dan artikel pengetahuan bisnis bagi UMKM yang ingin naik kelas. Sampai saat ini masih online melayani kebutuhan informasi UMKM dan dikelola oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi Bu Dewi juga akademisi ya Bu, selain bekerja dengan Kominfo. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Ibu Dewi, mungkin untuk pertanyaan pancingan nih sebelum Ibu memaparkan. Tadi Pak Anton sudah dari BSSN ada strategi, kemudian ada standar-standar. Kita pengen tahu nih dari Kominfo sendiri, sejauh manakah peran Kominfo dalam mencegah dan menindaklanjuti data breach, serta memastikan keamanan dan pelindungan data konsumen di industri fintech, Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit soal PDP juga kalau sempat. Terima kasih Mbak Dinita atas kesempatannya. Di Kominfo, jujur sekarang salah satu prioritas kita yang ditargetkan untuk selesai sebelum kita berganti kalender adalah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang mana ini cross-sektoral, jadi tidak hanya di fintech relevannya, tapi juga relevan di ragam platform lain termasuk e-commerce dan juga bahkan health app gitu ya. Nah, jadi saya mungkin ingin memulai dengan menyampaikan jenis-jenis data pribadi itu apa aja sih gitu ya. Data pribadi itu apa gitu. Nah, di sini kita ada secara umumnya ketika kita bergabung pada suatu aplikasi digital, ada data pribadi yang bersifat umum, tapi ada juga data pribadi yang bersifat spesifik nih, yang di-mining atau yang ditarik oleh sebuah platform kalau kita ingin menjadi kayak verified member atau biasanya apps punya status-status gitu ya. Jadi mereka dalam rangka kepoin, saya kan join di beberapa fintech gitu. Jadi diminta upload KTP dengan muka kita harus selfie sambil megang KTP, terus kemudian nanti ada pengingat, Anda baru 60% lengkap, supaya bisa begini, lengkapi data Anda gitu ya. Jadi secara perlahan data itu di mining gitu. Nah, yang paling umum diminta pertama kali di tahap pertama itu adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, kadang-kadang agama. Nah, terus kemudian ada juga yang mulai menanyakan pendidikan sama profesi gitu. Jadi pekerjaannya apa nih sehariannya? Ada seperti itu, masih di golongan yang umum. Tapi di beberapa konteks-konteks aplikasi lain,
itu banyak juga yang menarik informasi yang spesifik. Contohnya, data dan informasi seputar kesehatan kita. Sekarang asuransi digital udah banyak. Bayangin, form digitalnya itu isi apa? Pernah nggak Anda dulu kena TBC, pernah ada masalah diabetes nggak? Orang tua pernah kena masalah apa saja, histori orang tua, darah tinggi, dan lain-lain. Itu semua data yang sangat, informasi kesehatan yang selayaknya ya kita punya hak untuk tidak dikasih tahu ke orang lain gitu. Ini saya cuma kasih ke Anda saja, jangan kasih tahu lagi ke orang lain. Gitu. Belum lagi data biometrik, data genetika, pandangan spesifik, dan keuangan pribadi. Nah, ini terkait pandangan spesifik, ini juga menarik ya, karena saya tadi adalah latar belakang akademisi, jadi saya ngajar juga, aktif ngajar. Nah, sekarang kan juga ada aplikasi tentang pandangan-pandangan politik gitu ya, kayak petisi online dan lain-lain, kebebasan berbicara, dan, debate platform dan macam-macam. Nah, ternyata itu meninggalkan jejak digital terkait pandangan kita. Bahwa kita tuh orangnya kayak gini pandangannya. Nah, saya pernah diprotes bukan diprotes sih, tapi diminta hapus oleh mantan mahasiswa saya, yang dia itu dia pernah interview. Dia bikin esai tentang kemiskinan yang merisaukan tentang fenomena seorang supir taksi yang istrinya 3. Jadi esai dia menarik, sehingga saya minta izin ke dia, ini kamu menarik banget pandangannya, saya upload ke blog saya ya, saya punya blog, naruh karya-karya mahasiswa yang menarik-menarik. Nah, ternyata ketika dia sekarang ada di fase cari kerja waktu itu ada di fase cari kerja, ternyata sama calon pemberi kerjanya dikepoin nama dia sampai ketemu tulisan dia di blog saya, dibaca sama sama interviewer itu, dan itu menjadi salah satu pertanyaan wawancara, kenapa kamu berpikir seperti itu? Bukannya harusnya biasa aja, bla 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 dan lain-lain. Jadi di-challenge pandangan dia gitu. Dan itu setelah dia pengalaman itu dan emang akhirnya dia ngerasa dicecer dan kemudian tidak mendapatkan kesempatan itu ya gitu ya, kesempatan pekerjaan itu. Dia langsung kirim email ke saya, Bu, boleh dihapus nggak? Bukannya saya udah nggak yakin lagi sama pandangan saya, tapi saya ingin nggak ada lagi pengalaman interview kayak gitu. Biar ya, saya males debat, saya males menjelaskan pandangan laten saya gitu. Biar yang ya udahlah yang dibahas di interview seputar job desk dan lain-lain aja. Jadi kalau enggak Ibu turunin, tolong nama penulisnya Ibu tulis anonim. Nah, ini juga data bersifat spesifik yang muncul nih nanti akan makin banyak di kemudian hari. Dan kenapa undang-undang PDP ini menjadi RUU PDP ini menjadi prioritas, karena memang harus kita sadari literasi digital terkait hak dan pentingnya menjaga perlindungan data pribadi ini itu masih sangat rendah. Kalau kita sudah punya undang-undang ini, kita punya norma terkait perlindungan data pribadi yang dapat menjadi standar edukasi kita soal data pribadi itu kayak gini loh. Kalau misalnya kesalahannya seperti ini, bukan salahnya aplikasi, salahnya kamu kurang merawat datamu sendiri gitu. Sebagai contoh ini karena saya penggiat UKM juga, ada beberapa pelaku usaha yang misalnya masih baru go digital, itu kan suka screenshot, ya kan ya, doyan screenshot. Aduh, seneng banget nih, udah closing penjualan, bla bla bla. Alhamdulillah, yang di screenshot itu konfirmasi transfer elektronik dari mobile banking kliennya, konsumennya gitu. Dipostinglah di story, dipostinglah di Instagram gitu ya, dan kemudian ada aja modus-modus penipuan yang mana orang itu bisa mengcopy bukti transfer itu gitu ya, dan ada orang-orang yang super iseng
menggunakan bukti itu untuk ngaku sudah bayar ke dia lagi gitu, dan dianya lupa ngecek langsung ke rekeningnya via mobile banking. Dia cuma langsung percaya, oh konsumen yang baru ini sudah bayar ke saya pakai nomor rekening yang tersebut, dan langsung dia kirim aja barangnya, tapi taunya zonk. Nah, ini beberapa kasus terkait data pribadi yang pernah kami tengarai, kami lihat. Nah, di sini menjadi urgensi kenapa perlindungan data pribadi ini menjadi sangat penting, baik dari sisi pembuat aplikasinya, tapi juga dari sisi pengguna aplikasinya. Dan satu hal lagi, biasanya kalau dari sisi pembuat aplikasi, ketentuan mengenai data privasi itu kan diposisikan paling bawah tuh. Jadi harus di-scroll, atau kemudian tinggal contreng langsung bisa move gitu ya. Nah, ini juga mungkin membuat samalah seperti beberapa layanan lain yang membuat proses edukasi ke calon pengguna aplikasinya itu kurang optimal. Nah, jadi mungkin ini juga menjadi area yang cukup seru kalau kita diskusikan. Sebenarnya menyajikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan data itu di app kita enaknya seperti apa sih gitu ya, pemaparan awalnya, user experience-nya, supaya kita bisa bantu user kita mengalami perjalanan digital yang asik, tapi tetap kena paparan edukasi terkait cara apps mengelola data mereka gitu. Nah, ini mungkin satu hal yang bisa kita diskusikan. Nah, kalau misalnya terkait status perkembangan dari PDP itu sendiri, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sampai saat ini kita sudah selesai penyiapan respon daftar inventarisasi masalah oleh tim panja pemerintah. Nah, pada bulan ini sudah ada rapat panja pemerintah dengan DPR untuk membahas DIM tersebut, gitu ya, daftar inventarisasi masalah tersebut. Nah, selanjutnya harapan kita versi yang terbaru dapat segera disetujui di rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Nah, setelah ada undang-undang ini, mudah-mudahan kita sama-sama jadi memiliki norma nih untuk memanage app kita, untuk mengedukasi, sama-sama mengedukasi pengguna kita, gitu ya. Dan kita bisa keroyokan nanti edukasinya, gitu. Itu sih kalau dari kami, dari Kominfo. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Saya setuju sekali, mungkin literasi digital yang masih belum mumpuni ya di Indonesia, tapi banyaknya aplikasi, terutama aplikasi fintech yang berkembang, itu kadang-kadang orang-orang jadi dengan sangat mudah foto KTP, foto muka sendiri, bahkan foto rumah kadang-kadang diberikan. Ya, di-upload lagi di media betul, sosial. Dan di-upload, betul. Mereka upload sendiri. Mungkin di sini yang satu hal yang bisa saya ambil adalah bahwa harm atau bahaya dari data intrusif yang seperti itu mungkin tidak hanya ke pribadi yang mengupload data sendiri, tapi orang yang tinggal serumah misalnya, atau yang kontaknya dijadikan jaminan, padahal kadang-kadang dia nggak bilang bahwa orang tersebut dijadikan jaminan. Ternyata ditelepon juga oleh debt collector. Sekali. Betul. Bisa runyam. Terima kasih juga Ibu Dewi soal update-nya terkait RUU PDP. Senang sekali akhirnya setelah bertahun-tahun kita mungkin akan segera punya undang-undang yang komprehensif soal data pribadi. Diskusi wacananya itu saya baca dari tahun 2012. Betul. Naskah akademiknya tahun 2014 ya dibuat. Jadi ini perjalanannya cukup panjang. Cukup panjang. Terima kasih Kominfo dan Bu Dewi. Oke, selanjutnya saya mau ke Pak Hana atau Mas Hana mungkin ya, dari Gojek. Selamat pagi, Mas Hana. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu bionya. Bapak Hana Abriansyah adalah VP of Information Security di Gojek dan juga CISO Midtrans. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Head of Network and System Engineer di togetherweserve.com dan memiliki sertifikasi ISO 27001 Lead Auditor, Certified Information System Security Professional atau CISSP, dan PCI Security Standards Council Payment
payment card industry professional. Aduh panjang sekali, maaf ya kalau salah. Jadi ini udah nggak diragukan lagi kalau dari sertifikasinya bahwa Pak Hana ini sangat memahami soal keamanan data dan juga indeks keamanan yang tadi diceritakan oleh Pak Anton. Mungkin Pak Hana sudah hatam ya Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Hana, menurut Pak Hana sebagai player dan profesional, bagaimana sih industri menyeimbangkan kewajiban dan keharusan untuk menjaga keamanan data dan pelindungan data pribadi, tapi juga dalam waktu yang bersamaan melakukan inovasi-inovasi yang dapat membantu masyarakat luas dan juga tadi kalau Pak Anton bilang dapat membantu dalam track-track pemerintah untuk menjadikan ekonomi yang lebih baik gitu. Silakan Pak Hana. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya mungkin saya akan coba paparkan sedikit soal di Gojek. Kita sebetulnya memiliki suatu program yang bernama Aman Bersama Gojek ya Mbak. Nah, salah satu turunan dari program itu adalah ada yang kita sebut Gojek Shield. Jadi Gojek Shield ini sebetulnya sebuah payung inovasi yang kita gunakan untuk misalnya mengimplementasikan suatu teknologi yang berkaitan dengan cyber security, perlindungan data, dan lain-lain. Nah, khususnya untuk perlindungan data pribadi, Gojek pikir ini adalah sangat penting karena kita bekerja sama dengan banyak mitra dan customer. Jadi kita sebagai perusahaan yang customer centric, kita sangat fokus untuk melindungi data customer kita, data partner driver kita, data merchant kita. Nah, dengan adanya program Gojek Shield ini, jadi teknologi yang kita kembangkan, inovasi yang kita arahkan sudah termasuk rencana-rencana yang kita arahkan untuk mencapai peningkatan cyber security di dalam produk dan teknologi Gojek yang ada sekarang, maupun dari sisi proses dan dari sisi human dalam membuat suatu prosedur yang bisa meningkatkan tingkat perlindungan data pribadi yang sangat tinggi. Mungkin itu yang bisa saya share dalam secara high level ya Bu ya, yang kita lakukan di Gojek. Kalau upaya-upaya yang dilakukan dari Mitrans dan GoPay kan berarti tadi membuat sistem yang cukup rigid ya untuk pelindungan. Yep. Tapi gimana Pak supaya kita merasa sebagai konsumen nih, bagaimana agar kita dapat merasa aman jika menggunakan terutama aplikasi-aplikasi fintech lainnya? Mungkin kalau Mitrans dan GoPay dan Gojek sudah cukup established ya, tapi bagaimana dengan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin belum punya sertifikasi atau masih mengembangkan, tapi masyarakat sudah banyak menggunakan? Adakah pesan-pesan atau trik-trik yang bisa Pak Hana share bagaimana supaya konsumen merasa lebih aman? Ya, kalau di Gojek dan Mitrans sendiri, saat ini GoPay dan Mitrans dua-duanya sudah tersertifikasi SNI ISO 27001. Sebetulnya itu salah satu upaya dari kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari customer. Karena dengan kita memiliki sertifikasi, kita akan diaudit secara rutin oleh auditor. Nah, dengan begitu kita bisa secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen untuk selalu menjaga cyber security posture kita tetap tinggi, dan tujuan kita untuk melindungi perlindungan data pribadi itu bukan main-main, tapi kita tersertifikasi juga, dan sertifikasi itu bisa divalidasi oleh masyarakat atau customer atau partner secara luas gitu. Jadi dengan itu harapannya baik itu customer kita, mitra ataupun merchant-merchant bisa tetap percaya dalam menggunakan produk-produk yang kita kembangkan untuk semua masyarakat secara luas. Untuk industri fintech yang lain, saya pikir untuk saat ini ada banyak regulasi yang harus dipenuhi oleh mereka kan. Ada beberapa yang regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, dan ada beberapa regulasi tersebut mengharuskan lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan fintech untuk tersertifikasi atau menganjurkan untuk perusahaan-perusahaan itu agar mengambil sertifikasi seperti SNI ISO 27001. Saya pikir itu adalah suatu hal yang bagus untuk bisa diimplementasikan, walaupun misalnya untuk perusahaan-perusahaan fintech yang masih kecil pun sebetulnya
menurut saya akan lebih baik kalau misalnya mereka bisa mendapatkan sertifikasi juga. Baik, terima kasih. Berarti sebagai konsumen yang paling utama kita cari apakah aplikasi ini sudah tersertifikasi ISO tadi ya, Pak Hana? Betul. Dan selain itu dari OJK sendiri terutama untuk yang misalnya contoh untuk yang P2P lending ada OJK mengeluarkan daftar lembaga-lembaga yang diberikan izin dalam menjalankan usahanya kan. Jadi ada baiknya juga masyarakat selalu mengecek apakah produk atau perusahaan yang mereka gunakan itu terdaftar atau tidak di OJK atau di Bank Indonesia atau regulator yang lainnya untuk memastikan mereka memiliki izin usaha yang jelas dan memang sudah terregulasi. Baik. Kalau dengan BSSN dan Kominfo, Gojek suka kerjasama nggak ya dalam, saya nggak tahu misalnya diskusi soal keamanan data di industri fintech atau bagaimana seharusnya pelindungan data yang lebih baik itu dilakukan. Apakah ada diskusi-diskusi semacam itu? Ya, di Gojek terutama di GoPay dan Mitrans karena kita memang bisa dibilang financial company ya, kita banyak kerjasama dengan BSSN, kita banyak juga berdiskusi dengan BSSN dan Kominfo. Dengan BSSN terutama kita fokus terhadap pemenuhan standar indeks kami. Dan untuk GoPay saat ini kita masih berjalan, jadi diskusinya masih ongoing sampai saat ini. Jadi di Gojek sendiri kita selalu berusaha untuk bisa berkontribusi ya kalau misalnya ada regulator atau dari pemerintahan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan standar keamanan kita akan selalu terbuka dan kita selalu bersedia untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik itu dari BSSN, Kominfo, atau regulator yang lainnya. Baik, Mas Hana, terima kasih. Mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum saya ke Ibu Dewi? Mungkin dari saya udah cukup, Ibu. Terima Baik, kasih. Terima kasih banyak, Mas Hana dari Gojek. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Dewi, Ibu Dokter Sih Yuliana Wahyuning Tias, atau kita panggilnya Ibu Yuli, maaf tadi saya salah. Ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dinita, baik terima kasih sudah diundang untuk bisa ikut ngobrol dengan Bapak Ibu pakar di sini dan juga dengan audiens bisa saling belajar. Saya coba bacakan short bio dulu ya dari Ibu. Ibu Dr. Sih Yuliana Wahyuning Tias adalah seorang Associate Professor atau dosen lektor kepala di Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Beliau juga adalah Head of the Cyber Law Division dari Atmajaya Study Group on Aviation, Outer Space, and Cyber Law. Dan beliau juga adalah Head of Business and Competition Law Study Group atau BCLSG. Beliau juga adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Unika Atmajaya. Bidang keahlian dan fokus penelitian beliau adalah pelindungan data dan privasi, hukum persaingan usaha, hukum ITE atau cyber law, HKI, dan persilangan di antara bidang tersebut. Ibu Dr. Yuli juga telah mempublikasikan sejumlah karya ilmiah dalam berbagai jurnal internasional yang bereputasi dan beberapa bab dalam buku maupun buku dengan penerbit internasional sebagai penulis tunggal maupun co-author. Beliau menempuh postdoktoral di KU Leuven di Leuven, Belgia, dan meraih gelar dokter jura dari Ludwig Maximilians University di Munich, Jerman. Selama program doktor, beliau juga adalah peneliti tamu di Max Planck Institute for Innovation and Competition di Munich, Germany. Ibu Yuli, sebagai akademisi yang sangat malang melintang di PDP dan seringkali juga ikut dalam diskusi soal undang-undang dan RUU dan peraturan-peraturannya, saya mau tanya nih Bu, menurut Ibu Yuli sebagai akademisi, secara umum bagaimana sih Ibu melihat strategi pelindungan data dan juga keamanan data di teknologi finansial sekarang ini? Dan kemudian dari yang tataran yang kalau akademisi kan harus ideal dan etis ya Bu. Dari ideal yang etis ini, bagaimana semestinya mekanisme dan tata kelola keamanan data serta pelindungan data konsumen itu terjadi?
Ya, baik Mbak Dinita, terima kasih pertanyaannya cukup singkat, tetapi jawabannya bisa agak panjang begitu ya. Jadi mohon izin saya untuk menjawabnya sedikit demi sedikit dan mohon bersabar dengan saya. Pertama saya ingin mengatakan saya sangat terkesan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Anton, Ibu Dewi, dan Mas Hana. Ini seperti apa namanya mozaik yang saling melengkapi untuk melihat gambaran yang utuh dari bagaimana keamanan data pribadi dalam industri fintech ini. Nah, saya ingin sedikit menambahkan beberapa hal. Saya ingin memulai dulu begitu ya, seperti tadi Ibu Dewi juga memulai dari apa yang sedang kita bicarakan ini sih sebetulnya gitu. Nah, tadi kan Mbak Dinita menanyakan bagaimana keamanan data pribadi di industri fintech. Nah, lalu saya ingin mulai dulu dari apa sih yang kita bicarakan ini, data pribadi itu apa begitu. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Dewi, saya hanya ingin membuat satu reminder yang sederhana saja, bahwa ketika kita bicara tentang data pribadi, artinya kita bicara tentang semua informasi atau informasi apapun yang berkaitan atau mengenai seseorang ya, atau dapat dikaitkan dengan seseorang ya. Jadi ini merupakan definisi yang sangat luas mengenai data pribadi. Jadi setiap data atau informasi mengenai seseorang yang teridentifikasi atau kalau tidak langsung teridentifikasi itu dapat diidentifikasikan. Saya ingin selalu kembali ke sini sebab di dalam perjalanan kita yang berlika-liku kadang-kadang kemudian kita menjadi agak lupa-lupa sedikit sebetulnya data pribadi itu apa begitu ya, jangan-jangan kalau nomor telepon itu bukan data pribadi, itu data pribadi juga misalnya gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan data pribadi ini adalah objeknya, kemudian data ini kan ada subjeknya. Nah, lalu ketika kita bicara mengenai subjek ini, lantas kita melihat pihak-pihak yang berkaitan dengan data pribadi ini, tentu pertama-tama kita bicara mengenai subjek data yang orang perorangan atau individu kepada siapa atau dengan siapa data itu melekat. Nah, saya cenderung menggunakan istilah subjek data dan bukan pemilik data, sebab kalau pemilik data itu kesannya data itu kemudian bisa dijual kalau saya sudah nggak suka lagi. Tidak, gitu ya. Data pribadi itu melekat, gitu. Saya nggak suka nama saya, ya nama saya tetap begitu sampai saya ganti di pengadilan. Nah, dan kalaupun saya ganti, di dalam historinya juga tetap ada nama saya sebelumnya. Lalu kemudian data itu saya sebagai subjek data, kemudian ketika saya menginput data, misalnya saya menjadi customer dari suatu pelaku industri di fintech ya, maka kemudian saya berhadapan dengan pihak yang mengendalikan data saya atau data controller. Dan pengendali data ini bisa memproses sendiri atau dia bisa memberikan tugas untuk memproses itu pada yang namanya pemproses data. Nah, itu reminder yang kecil saja, cuma saya ingin kita selalu ingat hal-hal yang sederhana itu sebelum beranjak ke hal yang lain. Nah, bagaimana sebetulnya pelindungan data pribadi di dalam industri fintech secara khusus begitu. Saya ingin mengatakan bahwa pertama, ketika kita bicara tentang data pribadi, kita bicara tentang tipe datanya, kemudian kita bicara tentang subjek pelindungannya, lalu ada hal yang lain lagi yang penting untuk diperhatikan adalah mengenai akses, mengenai pengendalian, mengenai penggunaannya. Nah, lantas bagaimana ini diimplementasikan di dalam industri fintech? Bagaimana meningkatkan keamanan untuk memastikan perlindungannya begitu. Nah,
ada beberapa elemen. Yang pertama adalah memahami di dalam industri fintech ini kita mesti tadi saya suka dengan istilah yang digunakan oleh Ibu Dewi. Jadi ada proses edukasinya. Mari kita sama-sama keroyokan gitu ya untuk mengedukasi apakah itu customer, apakah itu industri gitu ya. Kita saling belajar. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami apa itu pelindungan data pribadi, apa itu konsepnya, apa itu relevansinya. Kalau sudah memahami itu, kemudian memahami rules-nya, regulasinya seperti apa. Ya, sebentar lagi mudah-mudahan kita punya undang-undang yang komprehensif. Sampai dengan hari ini kita masih punya regulasi yang scattered gitu ya, ada di tempat yang macam-macam sehingga sulit untuk mengimplementasikannya. Baru kemudian kita bicara tentang compliance yang tadi sudah diceritakan banyak oleh Pak Anton maupun Mas Hana. Kemudian penting juga untuk tadi Pak Anton juga sudah sebut mengenai risk management. Jadi bagaimana memanage risiko, bagaimana memitigasi apabila ada risiko ya yang kemudian muncul menjadi aktual gitu ya. Jadi misalnya datanya bocor terus ini harus bagaimana? Hal yang berikutnya yang penting untuk memastikan keamanan dalam rangka memastikan pelindungan data pribadi ini adalah kompetensi. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang yang bertugas untuk menangani atau mengurus data pribadi orang lain itu. Jadi kalau kita bicara konteksnya adalah pelaku usaha fintech, kemudian customer, konsumen, ini kita pegang datanya. Nah, kita yang memegang ini mesti memiliki kompetensi. Nah, untuk itu maka perlu training. Nah, di dalam hal kompetensi ini juga penting kalau kita ingat di dalam RUU PDP yang kita tunggu bagaimana hasilnya nanti, peran yang disebut dengan Data Protection Officer gitu. Nah, ke depan kita juga perlu untuk memiliki petugas-petugas yang memiliki kompetensi untuk memastikan adanya pelindungan data pribadi di sektor fintech ini. Berikutnya elemennya adalah konsultasi. Tadi saya juga sangat senang gitu ya mendengarkan penjelasan dari Pak Hana ya. Tadi beliau menjelaskan bagaimana konsultasi dengan BSSN, dengan Kominfo dan seterusnya. Nah, ini sesuatu hal yang penting untuk dilakukan juga jika nanti kita juga memiliki kita lihat bagaimana undang-undangnya nanti kalau kita nanti memiliki Data Protection Authority. Nah, lalu ada monitoring. Nah, monitoring ini juga penting, kemudian ada evaluasinya. Nah, kalau kita bicara tentang industri fintech secara spesifik, kemudian bagaimana itu menghandle data, sebetulnya kan bisnis yang mengurusi data pribadi ya, spesifik saja kita bicara tentang fintech, ini kan sebetulnya bisnis trust gitu. Jadi soal kepercayaan ini sebetulnya yang penting. Nah, bisnis bisa jalan apabila ada kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari konsumen. Oleh karena itu tadi juga sudah disebutkan mengenai kepentingan konsumen di sini. Jadi saya akan mengatakan respect your consumers, artinya respect their rights, gitu ya, menghormati hak mereka. Nah, bagaimana menghormati hak mereka? Menghormati hak mereka itu prinsip dasarnya adalah consent, ya. Kita mengatakan your wish is my command, ya. Jadi apa yang dikehendaki konsumen itulah yang kita lakukan. Nah, consent atau persetujuan ini harus sesuatu yang material, sesuatu yang tidak tidak asumtif. Oh, saya mengasumsikan begini. Oh, saya implikasikan itu ada persetujuannya. Tidak, tetapi sesuatu yang eksplisit. Kenapa ini harus eksplisit? Karena persetujuan itu harus menunjukkan bahwa memang si konsumen dalam hal ini si subjek data ini memang setuju bahwa datanya akan dikelola atau diproses seperti ini dan seperti ini. Nah, untuk bisa menyampaikan persetujuannya maka transparansi itu penting. Yang transparan bukan data pribadinya tetapi prosesnya, bagaimana data itu akan diproses, untuk apa data itu dikolek, dan bagaimana ketika nanti
si subjek data ini ingin memusnahkan datanya gitu ya. Nah, ada kalau kita nonton film gitu ya, kadang-kadang begini, saya tidak ada yang mengatakan begini, saya tidak akan memasuki suatu tempat di mana saya tidak tahu bagaimana saya akan keluar. Nah, ini juga di dalam pelindungan data pribadi di dalam sektor fintech ini juga penting bahwa ketika si konsumen, ke customer, ya, ketika subjek data ini akan memasuki sesuatu kesepakatan untuk pemrosesan data, tadi pengendalian data oleh pelaku usaha, ya, maka kemudian harus dipastikan bahwa mereka pun tahu exit-nya, gitu. Nah, ini dipastikan bahwa kemudian akan dilakukan juga. Jangan ketika kita akan menjadi customer, bisa begini nggak bisa, bisa begitu nggak bisa, apapun bisa. Tetapi ketika sudah menjadi customer, bisa begini nggak, aduh maaf nggak bisa. Ya bisa begitu nggak, aduh kalau itu tidak bisa. Nah, ini kan jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian mitigasi risiko yang tadi saya sampaikan, itu juga bukan hanya sesuatu yang diketahui oleh pengendali atau pemroses data, oleh pelaku usaha fintech, tetapi harus juga diinformasikan kepada konsumennya ini untuk membangun trust. Lalu dalam kondisi-kondisi tertentu, ya tidak dalam semua kondisi, perlu ada notifikasi dalam hal adanya kebocoran. Dan notifikasi itu bukan hanya maaf ya data Anda bocor, bukan, tetapi kemudian juga diberitahukan bagaimana caranya supaya mencegah kebocoran lebih lanjut. Jangan lakukan ini ya, atau jangan lakukan itu ya. Ini adalah bagian dari edukasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dewi. Nah, dalam di dalam kaitan dengan industri fintech yang inovatif ya, kita sektor ini sangat inovatif gitu ya, dan bagaimana kemudian kita bisa boosting trust tadi gitu. Nah, ini juga perlu ada suatu komitmen bagaimana bisa memenuhi tanggung jawab melindungi data pribadi meskipun sedang dalam inovasi atau ketika berinovasi. Nah, di dalam hal ini maka ada 2 atau 3 hal yang penting. Yang pertama adalah data protection by design. Nah, ini sangat umum, tetapi ketika masuk di dalam tataran praktis tentu nanti implementatif gitu ya, tentu nanti details matter gitu ya. Jadi ini akan sangat kasuistis bagaimana desainnya. Kemudian ada data protection by default dan ada compliance terhadap data protection principles yang banyak-banyak itu. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Anton juga sempat menyinggung ada satu dalam chart tadi ada kalau saya tidak salah lihat ada persaingan. Nah, kemudian data pribadi ini seperti apa gitu ya? Apakah data pribadi ini akan menjadi stumble stone gitu ya? Stumbling stone gitu untuk fintech itu berkembang di Indonesia atau dia menjadi peluang gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa persaingan yang tadinya kita bersaing untuk mendapatkan emas, lalu bersaing mendapatkan minyak, lalu bersaing untuk mendapatkan data pribadi, saat ini sebetulnya di persaingan yang berjalan itu sudah mulai beralih, bukan lagi siapa yang mengendalikan data pribadi dia yang menang di dalam persaingan. Di Indonesia mungkin masih itu gitu ya. Tapi kita beranjak. Beranjaknya kemana? Beranjaknya adalah siapa yang bisa melindungi data pribadi dari customer-nya, dari konsumennya, dialah yang akan menang di dalam persaingan. Gitu. Jadi ini merupakan suatu opportunity gitu. Tetapi meskipun opportunity tentu ada cost-nya. Ya, nah, kemudian cost itu ada pada beberapa elemen yang secara khusus untuk compliance ya. Pertama gitu ya, untuk mengedukasi, membangun kesadaran. Ini untuk orang dalam gitu ya, perlu training DPO dan seterusnya.
edukasi untuk konsumen ini juga penting seperti tadi Bu Dewi katakan. Nah, ini ada cost-nya. Lah, tadi saya sebut tentang DPO. DPO ini supaya bisa jadi efektif, dia juga harus kita juga harus investasi untuk SDM-nya. Kemudian ketika nanti kita punya undang-undang pelindungan data pribadi dan kalau draftnya tidak terlalu jauh dari yang selama ini dibahas gitu ya. Kemudian kan ada rekaman untuk compliance-nya, rekaman untuk kepatuhan, untuk bisa menunjukkan bahwa hey kepada Data Protection Authority bahwa saya sudah melakukan ini. Kemudian tadi sudah disebutkan juga mengenai Code of Conduct. Jadi ada satu hal yang bisa dilakukan, yaitu membuat semacam internal guidelines. Nah, internal guidelines ini bisa dibuat oleh si pelaku usaha perusahaan itu, bisa juga dibuat oleh asosiasi. Nah, harapannya adalah ketika memiliki Data Protection Authority, nanti siapapun itu yang menjadi DPA, maka ini juga menjadi kerjaan DPA untuk membuat approval. Nah, kalau tadi Mas Hana sebut sertifikasi. Nah, ini juga sertifikasi. Jadi ada code of conduct-nya, ada sertifikasinya bahwa dokumen untuk personal data processing ini sudah comply dengan regulasi gitu ya, urut-urutannya, prosedurnya dan seterusnya, dan kemudian ada sertifikasinya. Tapi tentu ini bukan hanya pekerjaannya fintech, ini adalah pekerjaan approval ada di lembaga lain gitu yang harapannya nanti bisa seperti itu. Kemudian tentu untuk monitoring dan evaluation itu juga akan perlu investasi berikutnya. Kemudian additional technical measures tadi untuk data protection by design dan data protection by default itu juga tentu harus diperhatikan, dan ini tentu ada cost-nya di situ. Nah, kemudian di akhir hari ketika ada pelanggaran tentu kemudian ada sanksinya, dan sanksi ini menjadi tambahan lagi untuk cost. Nah, ini adalah risiko ke depannya ketika kita memiliki regulasi mengenai data pribadi yang komprehensif ya. Jadi ada biaya-biaya yang kemudian juga harus diperhatikan atau diperhitungkan oleh industri fintech. Mbak Dinita, mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yuli. Menarik sekali tadi, terutama saya tertarik dengan bahwa persaingan ini tidak hanya soal konsumen ya sekarang, atau persaingan untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan material, tapi juga bagaimana siapa yang paling mempunyai sistem yang aman dan siapa yang mempunyai sistem yang terpercaya. Mungkin itu juga harus menjadi salah satu indikator dari perkembangan industri fintech ke depannya. Menarik juga tadi Ibu menyinggung soal kompetensi dan training yang diperlukan untuk pengelola data, karena kita ketahui di industri fintech itu kan spektrumnya sangat luas ya. Ada yang sangat established sekali seperti Gojek dan Mitrans yang mungkin punya resource untuk melakukan training dan segala macam. Namun ada juga yang kecil-kecil yang mungkin Ibu Dewi lebih paham soal UMKM yang juga mengelola tapi tidak punya resource untuk melakukan training dan segala macam. Jadi PR-nya masih banyak, namun ini menarik sekali. Ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Mungkin daripada saya terus yang nanya, saya coba dari partisipan ya. Ini ada dari Graciela Christian. Mungkin ini Ibu Dewi bisa jawab, Pak Anton juga bisa jawab. Beliau bertanya soal PP nomor 71 tahun 2019 terkait PSTE yang juga mendukung data pribadi, pelindungan data pribadi. Beliau bertanya apakah dari pihak Kominfo dapat memastikan bahwa para penyelenggara sudah terdaftar, dan bagaimana pandangan Ibu Dewi terkait startup yang baru memulai atau UMKM yang mendapatkan sertifikasi ISO 27001 untuk memastikan keamanan informasi, karena itu sebagai salah satu syarat dalam PP tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, UMKM itu seringnya belum tertata dengan rapi atau belum memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk mendapatkan sertifikasi. Bagaimana Bu? Mungkin Ibu Dewi bisa menjawab atau Pak Anton duluan? Pak Anton dulu. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Bu Dewi. Ya. Saya bicara sertifikasi, nanti mungkin kalau yang lain Bu Dewi lebih paham menambahkan yang UMKM dan pendaftaran. Jadi gini,
pada saat melakukan proses pendaftaran itu salah satu yang harus dilengkapi adalah aspek keamanan. Nah, aspek keamanan ketika kita masuk ke aspek keamanan kita lakukan kategorisasi dulu gitu. Jadi enggak semuanya terus dipukul rata harus sertifikasi SNI ISO 27001 tidak begitu. Jadi kita kategorisasi dulu melalui indeks kami. Indeks kami itu sebelum masuk dia melakukan kategorisasi bisnis yang bersangkutan itu berada di level rendah, berada di level tinggi, atau berada di level yang strategis. Kalau dia berada di level rendah, maka dia cukup mengikuti indeks keamanan informasi, indeks kami. Tapi kalau dia berada di level tinggi atau level strategis, misalkan contoh seperti Gojek, dia harus menerapkan sertifikasi SNI ISO 27001. Itu yang kita lakukan. Jadi pertama adalah dilakukan kategorisasi, kemudian self-assessment, kemudian kita verifikasi untuk menentukan nanti hasil akhir dari indeks kami sebetulnya adalah kesiapan, tingkat kesiapan dari organisasi tersebut untuk melakukan sertifikasi SNI 27001, penerapan standar. Terus kemudian nanti seperti tadi Mas Hana sampaikan gitu kan, direview secara reguler gitu kan, dan lain-lain. Itu bagian dari bagaimana kita compliance dan bagaimana kita memastikan kepercayaan dari para pengguna terhadap layanan kita. Itu. Terus kemudian kalau kita bicara UMKM, memang dia resource-nya nggak ada. Benar, Mbak Dini tadi. Saya kebetulan juga banyak terlibat di dalam perlindungan UMKM. Itu mereka memang berbisnis ya, digital, sudah masuk ke digital, teman-teman di Kominfo sudah ada programnya, Go Digital, sudah 9,4 juta yang masuk Go Digital, tetapi memang nggak punya resource gitu. Maksudnya ya mereka hanya ikut marketplace atau mereka jualan melalui Facebook atau Instagram gitu kan. Tetapi memang ada aspek-aspek yang harus diamankan. Untuk itulah pada 2 bulan lalu kalau tidak salah, BSSN meluncurkan yang namanya penilaian mandiri keamanan informasi atau disingkat PAMAN kami. Itu penilaian yang bukan seperti indeks kami tadi. Indeks kami tadi kan kontrolnya sampai 140-an kontrol, kalau nggak 147 kontrol gitu ya. Nah, kalau untuk UMKM, kita menggunakan PAMAN kami, kontrolnya hanya 25 kontrol yang disesuaikan gitu, yang mungkin dalam 15 menit, 20 menit mereka bisa melakukan self-assessment, dan di situ disampaikan juga kalau kita lemah di kontrol ini, apa yang harus kita perbaiki. Jadi, treatment-nya berbeda. Bahkan yang PAMAN kami ini sudah kita sampaikan kemarin sidang kita dengan Kominfo di Digital Economy Task Force, kita sidang, dokumen ini kita sampaikan di G20 sebagai apa ya, good practice lah di Indonesia bagaimana melindungi UMKM. Minggu lalu juga saya bicara di Forum Asia Pacific Economic Cooperation, saya bicara juga mengenai PAMAN kami. Jadi negara melihat berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dan tadi risiko dari masing-masing bisnis tersebut. Itu terima kasih. Pak Anton, satu pertanyaan dari saya, Pak. Untuk yang PAMAN kami ini, kalau saya bicara soal industri fintech itu kan masih banyak juga yang kecil-kecil ya, Pak. Tapi mereka juga harus mengikuti aturan dari BI dan OJK. Nah, apakah mereka juga harus ikut peraturan PAMAN kami ini? Ya, kalau yang fintech ini, Mbak Dini, kita sedang bersama BI dan OJK karena sesuai dengan amanat pasal 61 PP Peraturan Pemerintah 80 tahun 2019 mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, itu kita mengacunya nanti kepada level keamanan. Jadi penerapan level keamanan untuk sistem elektronik. Di situ sedang kita bahas dengan BI dan OJK, tetapi lebih kepada bukan standarisasi. Untuk yang kecil-kecil lebih kepada pedoman teknis, sehingga membantu industri untuk mengenali sistemnya, resikonya, terus kemudian bagaimana perkuatannya. Itu yang kita lakukan sekarang. Baik, terima kasih Pak Anton. Ibu Dewi mungkin Bu, dari sisi UMKM dan juga fintech-fintech yang cukup kecil tadi gimana Bu? Ya, ini selalu ada ruang dilema ya, antara kita mau mengamankan
secara strict gitu soal perlindungan data, dan kemudian membuat barriers to entry menjadi semakin besar gitu, semakin semakin sulit bagi yang kecil-kecil untuk maju gitu, untuk membesarkan. Nah, tapi kita di ekosistem Indonesia, kita kan punya beberapa program yang akselerasi startup digital gitu ya. Ada yang dari pemerintah, dan kalau dari pemerintah ini ada 2, di Kominfo ada, tapi juga ada yang melalui inkubator bisnis di kampus-kampus di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, di sini mungkin jika undang-undang ini nanti sudah disahkan, bisa saja implikasinya itu kita melakukan edukasi di mana mengenai integritas dan keamanan pengelolaan informasi ini bisa menjadi modul wajib yang harus disampaikan, diajarkan kepada setiap startup di semua inkubator bisnis, di semua akselerator bisnis, yang penting kalau menurut pandangan yang ditanya, pandangan Bu Dewi ya. Nah, menurut pandangan spesifik Bu Dewi, nanti di rahasia direkord, oh ternyata Bu Dewi pandangannya begitu. Ini jadi data saya juga nih jadinya. Nah, tapi begini, para startup itu, apalagi startup digital, pada tahap awal itu kan pasti melewati fase prototyping. Apps itu tuh ribuan, bahkan puluhan ribu, terus mati, lebih banyak yang mati daripada yang sustain gitu. Dan untuk mengetahui supaya bisa apakah saya lanjut ataupun mati gitu ya, itu kan harus melewati fase prototyping. Prototyping ini biasanya dites ke publik, dites ke market gitu. Melihat untuk mendapatkan feedback awal dari teman kampusnya, mungkin dari mana, pasti ujung-ujungnya pasti walaupun masih di fase prototyping itu pasti ada data yang masuk, baik dari teman-temannya, keluarganya, dan macam-macam. Ini kan pasti ada gitu ya. Nah, itu adalah suatu proses yang mau tidak mau akan terjadi di setiap startup yang membuat aplikasi atau software digital. Nah, ketika menurut saya, hemat saya, investasi yang besar untuk menerapkan ISO ini kan tidak simple ya, tidak dari tadi Ibu Yuli kan udah jelaskan, selain ada biayanya, terus investasi di SDM-nya, dan mungkin nanti di teknologinya juga harus diimprove gitu ya. Nah, biasanya kalau dari kacamata inkubasi maupun kita mendorong lahirnya yang pemain inovasi-inovasi baru, tentu kita akan dorong harus sudah ISO ketika bisnis modelnya sudah ketemu nih Mbak Dinita. Tapi ketika di awal mereka masih testing the market gitu ya, masih uji coba. Nah, mungkin jalan tengahnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan modul pelajaran tentang manajemen keamanan data ini sebagai modul wajib yang harus disampaikan, diajarkan di berbagai lini edukasi, baik di universitas, SMA kalau perlu, kalau yang misalnya ada program-program sekarang udah ada komunitas anak SMA, anak SD bahkan bikin game. Nah, jadi edukasi digital ini udah salurannya tuh udah banyak banget. Jadi bukan hanya dari kampus, bukan hanya dari inkubasi, dari komunitas juga banyak. Nah, ini yang PR kami mungkin ya, dari tahun 2021 ini kita pengen mapping komunitas digital dengan lebih rapi lagi. Nah, karena setelah kami evaluasi ternyata pertumbuhannya ini makin marak gitu ya, dan mereka menghasilkan produk digital. Nah, tapi salurannya kita jadi bingung. Ini kalau misalnya mau merawatnya gitu ya, sehingga salah satu agenda kami di 2021 ini kami ingin merapihkan database komunitas-komunitas digital, khususnya mereka-mereka yang melahirkan produk-produk digital. Nah, sekedar informasi ya, untuk fintech ini benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Karena sampai sepanjang tahun ini aja tuh udah lebih dari 4.000-an situs fintech yang ditutup, yang diblokir sama Kominfo. Dan kayak blokir 1 tumbuh 1000 gitu ya, ganti domain, ganti apa. Nah, itu jadi ini ada yang berupa situs, website, ada yang berupa aplikasi di Play Store, ada berupa aplikasi yang bisa diunduh di luar Play Store. Nah, jadi ini banyak sekali keliaran antusiasmenya, dan ketika
literasi digital tuh nggak kita keroyok sama-sama untuk edukasi ini, Bu Yuli. Waduh, repot banget nih karena sisi supply-nya ini beneran lumayan liar nih gitu ya. Bagaimana mereka jujur dari sisi Kominfo nutup 4.000 ini muncul lagi domain baru yang rupa-rupa mirip. Muncul lagi seperti itu. Jadi apa namanya? Saya pikir setelah melihat situasi kayak gini, kita misalnya mau menghapus sisi supply yang liar ini, kayaknya kok mustahil banget, terlalu lincah ini barang gitu ya. Maka berarti kita harus benar-benar harus edukasi konsumen kita sehingga nanti mereka sendiri yang bisa memilih produk bagus, produk aman, sehingga yang jelek akan dihukum sendiri oleh pasarnya, oleh konsumennya gitu. Itu mungkin dari saya, Mbak Dinita. Baik, Mbak Dewi. Bu Dewi, terima kasih banyak. Ini ada banyak pertanyaan soal keamanan siber dari perusahaan fintech. Mungkin saya tadi Pak Hana juga sempat kasih hints ya beberapa apa yang sudah dilakukan oleh Gojek dan Mitrans. Tapi ada yang bertanya, sebagai sebuah perusahaan fintech, apa yang harus dilakukan sebagai usaha minimal untuk memastikan keamanan siber dan menjaga data pribadi? Mungkin ini semua bisa jawab, tapi saya mulai dari Pak Hana dulu, kemudian Ibu Yuli. Silakan, Pak. Makasih, Mbak. Menurut saya untuk perusahaan-perusahaan yang baru mau memulai untuk membuat suatu program perlindungan data pribadi, yang harus dilakukan pertama kali adalah memahami dulu sebetulnya data apa yang di-manage dan diambil dan diproses oleh masing-masing lembaga tersebut. Setelah kita tahu data apa saja yang kita ambil, kita harus tahu juga data tersebut masuknya dari mana, diproses di mana, disimpan di mana, dan seperti yang tadi Bu Yuli bilang, nih proses distraction-nya, data distraction-nya seperti apa. Jadi seperti itu. Secara minimal itu yang bisa dilakukan. Setelah kita memiliki informasi itu, kita bisa menerapkan security control kepada sistem-sistem yang kita gunakan untuk memproses, mengambil, atau menyimpan data-data tersebut. Jadi kita lebih ke implementasinya targeted, lebih ke sistem dan aplikasi dan produk yang kita gunakan untuk data-data tersebut. Di Gojek sendiri, saat ini Gojek sebetulnya beroperasi bukan hanya di Indonesia, kita beroperasi di Singapura, Vietnam, dan Thailand juga. Dan ada banyak regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, seperti di Singapura kita harus comply dengan PDPA. Jadi saat ini kita punya yang namanya Personal Data Protection Program. Kita memiliki Data Steering Committee juga, yang memastikan bahwa Personal Data Protection Program kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Di sana, selain kita mengikuti regulasi di masing-masing negara, kita juga mengadopsi beberapa standar dan best practice seperti NIST, atau mungkin ada ISO sendiri, ISO 27001 sebetulnya memiliki extension yang fokus terhadap perlindungan data pribadi, seperti ISO 27701. Itu extension dari ISO 27001. Jadi dari semua best practice dan semua standar yang berkaitan dengan data pribadi itu kita bangun suatu framework yang kita terapkan di Gojek untuk menjalankan personal data protection program yang ada di kita. Nah, approach kita sama seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita memonitor juga data apa aja sih yang kita collect dari customer kita, dari driver kita, dari partner kita, merchant, dan lain-lain. Kita juga memastikan input data yang masuk ke sistem kita tuh kita monitor. Jadi kita tahu dari mana data itu masuk, di-collect-nya seperti apa, bentuknya seperti apa. Apakah bentuknya digital, apakah fisik, apakah dalam bentuk yang lainnya. Nah, setelah itu kita approach-nya adalah kita ikuti si alur datanya. Jadi data life cycle-nya tuh dari awal sampai akhir seperti apa sih. Dari saat kita masuk, kita juga lihat saat kita meminta data dari customer, konsen apa yang kita minta dari customer kita. Itu penting, karena data yang kita minta dari customer atau dari individual lah, itu hanya bisa digunakan sesuai dengan konsen yang diberikan oleh data owner-nya, atau mungkin yang Ibu Yuli bilang subjek datanya. Kita tidak bisa menggunakan data tersebut untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan konsen yang telah diberikan. Dari sana kita ikuti lagi apakah
data itu diproses di sistem apa aja, digunakan oleh apa aja. Nah, itu kita selalu memonitor apakah sesuai dengan konsennya atau enggak. Terus kalau misalnya data ini di-sharing ke third party, kita juga melakukan regular namanya external data sharing review. Sebelum kita berintegrasi dengan third party, misalnya kita lihat juga apakah kita memiliki konsen untuk men-share data ini ke third party. Kalau misalnya kita sudah memiliki konsen, baru kita bisa melakukan integrasi tersebut. Jadi setelah itu kita juga memastikan penyimpanannya. Selain pemrosesan, penyimpanannya juga. Kita selalu monitor data ini disimpannya di mana aja. Dan ini semua kita coba untuk dokumentasikan juga. Ada banyak teknologi yang di luar sana yang udah jadi dan kita juga menggunakan satu solusi yang bisa sebetulnya menjalankan suatu aktivitas yang bernama data discovery. Jadi kita bisa tahu dengan saat kita menjalankan produk tersebut, kita bisa tahu data personal data yang kita miliki itu apa saja bentuknya. Apakah itu nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Dan di mana data itu disimpan di sistem kita. Nah, dari semua dokumentasi yang kita punya itu, kita selalu bisa memonitor apakah si program perlindungan data pribadi yang kita jalankan ini masih sesuai atau tidak. Jadi kalau misalnya ada perubahan, misalnya ini seharusnya data pribadi hanya disimpan di suatu sistem, misalnya sistem GoFood aja. Kenapa ada di tempat lain? Nah, itu kita bisa selalu monitor dan kita bisa selalu menginvestigasi. Kalau misalnya ada kesalahan tersebut, kita selalu perbaiki agar selalu sesuai dengan konsen sih terutama. Nah, setelah itu, selain penyimpanan, kita juga pastikan untuk proses destruction-nya. Jadi di saat kita saat kita meminta konsen kepada data owner atau subjek data, kita juga memastikan mereka tahu bagaimana cara menghapus data di sistem kita ini. Apakah mereka bisa melakukan request ke kita atau si prosesnya akan dilakukan otomatis saat mereka berhenti berlangganan produk Gojek dan lain-lain. Jadi, seperti itu, Bu, kurang lebih. Baik, Pak Hana. Komprehensif sekali ya. Mungkin ada yang mencatat ini dari fintech-fintech yang baru berkembang, alurnya seperti apa. Tadi Pak Hana sudah sangat, secara general saya bisa bilang itu privasinya juga by design yang dilakukan di sana ya. Jadi kita merasa aman sebagai konsumen. Ada yang mau berkomentar mungkin? Ibu Yuli, Ibu Dewi, atau Pak Anton terkait hal ini? Saya aja ikut nyatet tadi. Oh gitu. Iya, Mbak Dinita, mungkin ya saya excited gitu ya mendengar penjelasannya Mas Hana, sangat detail, komprehensif gitu ya. Mungkin Bu Dewi, beliau ini bisa kita ini untuk menjadi instruktur, ya, melatih di inkubator. Ya. Enggak, kalau enggak beliau disuruh ngomong, nanti kasih 3-4 akademisi di sebelah dia. Nah, menit doang ya. Nah, nanti pas dia ngomong diketik jadi buku dah tuh, gitu. Jadi podcast, jadi macam-macam, jadi ilmunya jadi abadi. Nah, nanti Kominfo tinggal sebar-sebarin deh. Nanti ya kita bicarakan ya soal itu ya. Jangan lupa intellectual property, Bu. Iya. Boleh, Bu. Itu nah itu kan ketika tadi mendengarkan Mas Hana cerita itu ya, mungkin kalau yang sedang membuka usaha gitu ya, kemudian kacing, ini kok duit terus ya, gitu kan, itu semua proses kan membutuhkan uang gitu. Nah, ya tadi meskipun bercanda tapi ada seriusnya ya tadi Bu Dewi ya, kita ngobrolnya itu. Dan kalau kita boleh nengok sebentar gitu ke tempat lain di UK, di Inggris, itu mereka Information Commissioner's Office ICO-nya gitu ya, ICO-nya itu mereka memiliki apa yang disebut dengan regulatory sandbox. Jadi apa sih regulatory sandbox itu? Sebetulnya layanan apa sih? Layanan yang diberikan kepada organisasi yang memproduksi apa itu barang, jasa, tapi dengan mengutilize data pribadi. Nah, kemudian layanan ini diberikan kepada organisasi ya, pelaku usaha UMKM lah gitu ya, yang kecil-kecil ini dengan free gitu ya, gratis, mereka dapat berkonsultasi gitu ya dengan ahlinya dan seterusnya, supaya di dalam proses inovasi, di dalam proses testing itu data pribadinya itu bisa tetap aman, data pribadi yang dikelola atau yang dihandle oleh organisasi tersebut. Itu saja sih dari saya.
Mungkin kita Baik, bisa ya. bikin yang sama deh di Indonesia gitu ya. Iya, apalagi kalau saya tidak salah ingat ya, BI juga sudah melakukan beberapa kali Sudah. regulatory sandbox kan dengan Yes. fintech ya. Sudah. IKD. Regulatory sandbox di OJK dan BI sudah. OJK dan BI. Jadi mungkin bisa lebih, mungkin pembelajarannya yang perlu dipublikasikan mungkin ya, karena Experience belajarnya, Ya, apa sih yang akan belajarnya. apa sih yang akan dirasakan ketika masuk situ gitu. Diapain tuh sistem kita. Nah, ini mungkin menarik juga sih. teman-teman Aftek nih yang bisa jadi membantu ya. Ini Ya, dia. nanti kita ngobrol lagi lah soal edukasi keroyokan ini ya. Ya betul, edukasi. setuju Bu Dewi. Ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab oleh beberapa narasumber atau mungkin semuanya saja. Bagaimana menurut Anda para pembicara soal proses atau progres penegakan dan pengendalian kepatuhan terhadap keamanan data, gangguan terhadap sistem, kemudian pelanggaran data pribadi di sistem elektronik termasuk juga fintech yang terjadi di tahun ini? Apakah ada regulator meminta pelanggar untuk memberikan kompensasi kepada subjek data? Mungkin pertanyaannya lebih ke prosesnya seperti apa sih penegakan hukumnya, karena tahun ini kita tahu banyak aktivitas offline itu pindah ke online, makin banyak sekali aplikasi-aplikasi dan e-commerce juga fintech yang digunakan. Jika ada sesuatu yang terjadi atau dulu-dulu ada beberapa kali terjadi, itu bagaimana sih progres dan proses penegakan kepatuhannya? Ada yang mau duluan? Silakan. Ibu Dewi, kayaknya sudah siap dengan mikrofon. Bentar. Kita ada Dirjen Aptika di Kominfo yang memang soal pemantauan aplikasi dan konten itu ada di sini ya, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Jadi memang ada sistem yang ada mesinnya juga, mesin pemantau 24 jam yang memonitor itu gitu. Nah, actionnya penegakannya itu macam-macam bentuknya. Bisa teguran dulu, bisa penutupan, bisa teguran dulu, terus kemudian bisa juga permintaan penurunan konten. Jadi kontennya saja yang diturunkan. Tapi ada juga yang sampai penutupan, pemblokiran situsnya atau platformnya. Tadi yang saya udah bilang ada 4.000-an. Khusus fintech saja. Belum yang non-fintech, yang pornografi lah, yang judi lah, yang macam-macam lah gitu ya. Itu fintech saja 4.000-an. Nah, kalau nggak pakai robot 24 jam memang udah nggak mungkin sih Dirjen Aptika ini bekerja. Jadi memang alhamdulillah kita udah punya infrastruktur itu gitu ya. Nah, terus setelah penutupan situsnya, kalau yang perusahaan, yang sudah perusahaan, ini yang bikin situs-situs ini kan anak-anak lucu nih, biasanya belum punya PT, belum punya apa, dia anak mungkin adik kelasnya Pak Hana di mana dia lagi nongkrong terus dia bikin tung jadi gitu ya. Dia bukan perusahaan nih anak nih. Terus nama aslinya nggak ada lagi di dunia digital, adanya nama samaran doang yang karena dia mungkin paham gitu ya sama data pribadi. Jadi semua yang dia input waktu dia bikin tuh identitasnya fiksinya dia semua gitu ya. Nah, ini yang perusahaan itu kan ada pendaftaran juga, perusahaan pos yang melayani telekomunikasi, penyiaran itu kan juga terdaftar di Kominfo. Nah, Kominfo kalau bagi yang udah perusahaan terdaftar legal di Kominfo, maka bisa sampai sanksinya itu penarikan izin gitu, sanksi administratif gitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu bisa masuk pidana juga. Dan ketiga pidana ini yang biasanya urusannya sudah sama kepolisian gitu. Biasanya berdasarkan laporan yang masuk gitu. Karena tanggung jawab kita lebih ke peredaran. Peredaran dari kontennya, kewenangan kita ada di pemantauan penyebaran informasi yang ada di bumi kita ini gitu. Salurannya tersalurnya lewat mana nih? Lewat TV, lewat koran, lewat aplikasi, lewat website dan lain-lain. Kita
memantau ininya penyebaran Pergerakan. kontennya, pergerakan kontennya yang bahaya itu kita bisa lakukan seperti tadi. Tapi kalau udah ada laporan yang memerlukan proses investigatif ke belakang, menarik siapa nih yang bikin, tinggal di mana dia, Cyborg 22XX ini, siapa dia sebenarnya? Nah itu sudah di kepolisian. Ya, dan itu mereka akan melakukan ya? Kalau ada yang melapor, Baik. Delik kalau aduan. melapor ya dari aduan. Baik. Saya pikir itu saja dari saya, Mbak Dinita. Baik, ini waktunya sudah sangat mepet. Saya juga sudah diingatkan. Mungkin sembari menjawab pertanyaan, mungkin 1 menit dari tiap pembicara, dari Pak Anton, Pak Hana, dan Bu Yuli untuk penutup. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, mungkin dari saya, Mbak Dini. Iya, Pak. Ya, ketika kita bicara perlindungan data pribadi, dan ini terkait dengan data dan informasi yang kita gunakan untuk bisnis kita, itu marilah kita kembalikan gitu ya, yang selalu kita sampaikan bahwa data atau informasi itu adalah aset. Jadi kalau kita bicara dia aset, ya berarti kita harus melindungi aset kita seperti kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya emas gitu ya. Jadi harus kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ya usaha kita harus semaksimal mungkin untuk melindungi data informasi, khususnya dalam konteks ini adalah perlindungan terhadap data pribadi. Itu yang harus kita lakukan, karena kita selalu kan jargon kita informasi data adalah aset gitu, tetapi ternyata banyak yang tidak memberlakukan sebagai sebuah aset. Itu saja Mbak Dini, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hana atau Ibu Yuli jika ada yang ingin disampaikan. Ya, oke. Berkaitan dengan di RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri, sebetulnya ini personally saya sangat excited ya dengan prospek kita akan memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Karena kalau dilihat kita cukup sedikit tertinggal dari negara-negara lain yang sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi sebelumnya. Tapi dengan adanya RUU ini dan mudah-mudahan segera disahkan, harapannya adalah ini bisa membantu industri fintech, dan bukan cuma fintech tapi seluruh industri yang lain juga untuk bisa lebih berkembang lagi. Karena seperti yang tadi Ibu Yuli bilang, terutama untuk industri fintech dan payments dan finance, trust itu sangat penting. Dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini, kita bisa meningkatkan trust, dan kalau misalnya kita bisa menjaga pemain-pemain atau lembaga-lembaga keuangan, lembaga fintech dan perusahaan-perusahaan bisa menjaga tingkat perlindungan data pribadi yang tinggi, itu akan bisa secara tidak langsung meningkatkan juga trust dari masyarakat. Dan di saat trust dari masyarakat meningkat, otomatis adopsi masyarakat terhadap produk dan teknologi yang kita kembangkan itu akan meningkat juga. Jadi secara industri ini akan ikut berkembang. Jadi saya pikir ya undang-undang perlindungan data pribadi ini sangat penting dan harapannya mungkin mudah-mudahan segera disahkannya. Terima kasih Pak Hana. Silakan Ibu Yuli, 1 menit terakhir. Ya, terima kasih Mbak Dinita. Saya hanya ingin mengulang apa yang tadi sudah kita diskusikan gitu ya. Mumpung kita ada di sini, ada Bu Dewi, ada Pak Anton, ada Mas Hana, kita di asosiasi fintech begitu ya. Marilah kita keroyokan, tadi istilahnya Bu Dewi saya suka banget gitu ya. Mari kita keroyokan untuk mengedukasi baik konsumen, pelaku usaha maupun diri kita sendiri. Nah, mungkin ke depan kita bisa ngobrol tentang regulatory sandbox ya untuk fintech gitu. Nah, siapa yang akan membuat apa dan seterusnya ya, mumpung kita semua ada di pemangku kepentingan yang pas untuk itu, ya mungkin lain kali kita bisa agendakan berbicara tentang itu ya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Yuli, menarik sekali pembicaraan hari ini. Dan kita tahu industri keuangan adalah salah satu yang highly regulated, maka mungkin akan sedikit lebih mudah mengaturnya dan diharapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemain, juga regulator, dan akademisi untuk meningkatkan keamanan data ini dapat menjadi inspirasi dan benchmark bagi industri-industri lainnya. Demikian, terima kasih atas diskusinya. Saya kembalikan ke Mas Sofwan Hakim sebagai MC. Terima kasih banyak Ibu Dinita yang telah memandu sesi diskusi pagi ini dengan sangat menarik dan sangat lancar gitu diskusinya, dan sangat bermanfaat pastinya untuk para peserta. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada para narasumber, Bapak Anton, Ibu Dewi, Ibu Yuli, dan Bapak Hana yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada diskusi pagi hari ini. Adapun rekam dan juga hasil diskusi ini nantinya akan kami bawa ke diskusi-diskusi lebih lanjut di dalam kita Sekretariat memiliki kelompok-kelompok kerja, kita memiliki kelompok kerja perlindungan data pribadi, dan di dalam kelompok kerja tersebut kita juga sedang memfinalisasi standar industri perlindungan data pribadi untuk para anggota AFTEC. Serta kita juga memiliki kelompok kerja cyber security di dalam AFTEC, sehingga nanti mohon jangan bosan-bosan Bapak Ibu apabila nanti AFTEC akan mengundang Bapak Ibu lagi untuk sesi ataupun diskusi yang lebih dalam terkait dengan assessment cyber security dan bagaimana kira-kira nanti para member kami bisa mengakses dirinya masing-masing terkait dengan keamanan data ataupun keamanan siber seperti itu. Baik, kami hari ini masih memiliki 2 sesi satu expert gym dan juga satu lagi sesi Fintech Talk nanti pukul 1 dan juga 3 siang hari ini dengan topik equity crowdfunding dan juga bagaimana Fintech dapat mendukung pengembangan UMKM. Karena hari ini hari terakhir sebelum Pekan Fintech Nasional, besok akan ditutup secara resmi rencananya diagendakan oleh Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menutup secara resmi acara Pekan Fintech Nasional. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang hadir pada diskusi pagi ini. Silakan kunjungi website kami di fintechsummit.co.id serta Instagram kami fintech.id untuk melakukan pendaftaran dalam mengikuti acara closing ceremony serta juga mengetahui topik-topik serta jadwal kegiatan dari masing-masing sesi yang nantinya akan diadakan pada esok hari di closing ceremony Pekan Fintech Nasional 2020. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi diskusi pagi ini. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan diskusi hari ini. Selamat pagi dan sampai berjumpa pada sesi-sesi kegiatan di Pekan Fintech Nasional 2020 dan juga kegiatan di AFTEC. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Hana dan Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi. Pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Salam sehat. Sehat selalu. Salam sehat.